Salah satu di antara kebijakan Umar bin Khattab itu pada masanya, di saat pembagian zakat, dari 8 yang tidak diberikan oleh Umar, siapa Pak? Mu'allaf. Itu nggak diberikan pada masanya. Dan ada sebuah pertanyaan, kenapa? Kenapa? Padahal teksnya kan jelas ya. Wal mu'allafati qulubuhum, itu dia berhak. Dan mu'allaf ada pada waktu itu, bukan nggak ada, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Takmir Masjid As-Salam, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Ghuraba Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan untuk bersama-sama kita melangkahkan kaki kita, walaupun dalam suasana hujan yang sejak tadi sore Kota Semarang diguyur hujan. Dan kita berharap, berdoa semoga hujan yang turun di malam hari ini hujan yang membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an, hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa keselamatan, bukan hujan yang membawa bencana. Karena tidak sedikit ternyata di musim hujan sekarang ini di beberapa wilayah ya, menghantarkan kepada bencana longsor sebagaimana yang terjadi di Kalimantan ya. Juga di beberapa wilayah di Jawa Barat sebagian ada kejadian longsor juga. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Setelah sebelumnya kita selingi dengan kajian hikam, malam hari ini jadwalnya kajian fikih. Pertemuan berikutnya hikam lagi, berikutnya fikih lagi. Jadi selang-seling seperti itu biar ada variasi pembahasan. Dan pada kesempatan malam hari ini tema kita masih membahas seputar fikih zakat. Masuk dalam pembahasan masorifuz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Yang insya Allah nanti akan secara khusus kita membahas tentang amil zakat ya. Karena ada 3 stakeholder terlaksananya zakat. Apa? Yang pertama adalah muzaki, orang yang berzakat, mengeluarkan zakat. Sudah kita bahas syarat-syaratnya dan karakter cirinya. Kemudian yang kedua adalah mustahik atau masarifuz zakat, penerima. Dan yang ketiga amil zakat.
orang yang mengelola, menata, mengurus tentang zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, pelaporan dan selanjutnya. Nah, 3 ini harus ada. Ada muzaki ya, yang meluarkan zakat, tapi kemudian orang yang menerimanya gak ada, maka tidak terlaksana. Muzakinya ada, orang kaya banyak, penerimanya ada, tapi pengelolanya yang menata, mengatur, mengurus tidak ada, maka juga tidak akan sempurna. Ya. Nah, maka ketiga ini harus ada. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, masarifuz zakat. Ya, sebagai amil, sebagai panitia pengumpul zakat, kita harus tahu biar tidak salah. Ya. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah disebutkan masarifuz zakati mahsuratun fi thamaniyati asnafin, bahwa penerima zakat itu dibatasi hanya 8 golongan saja, 8 kelompok, 8 asnaf, dan insya Allah kita sudah pada tahu bersama. Wal asnafut thamaniyah, yang 8 kelompok ini qad nassa 'alaihal Qur'anul Karim, sudah dinaskan, sudah disebutkan secara tekstual dalam ayatnya, yaitu Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ini harus hafal kalau para pengelola zakat, termasuk para muzaki, harus tahu. Surat At-Taubah ayat 60. Ya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, di dalam ayat ini kata pengarang kitab ini, wa innama suddirat biha al ayat adatul hasr. Jadi kalimat innama itu dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu fungsinya itu untuk membatasi, dibatasi, pembatasan. Artinya sesungguhnya innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah, yang dimaksud sedekah di sini zakat ya. Sesungguhnya zakat itu hanya, nah gitu. Artinya gitu. Hanya untuk satu, lil fuqara, satu, para fakir. Satu. Yang kedua, wal masakin, dan miskin. Ingat Bapak Ibu, fakir miskin, fakir beda, miskin beda. Jadi bukan satu fakir miskin ini, bukan. Fakir itu beda, miskin itu beda. Kalau disebut fakir miskin jadi 7 nanti, kan itu kan. Pada di sini ada 8, fakir 1, miskin 1. Lalu apa bedanya Pak Ustadz fakir dan miskin? Nanti akan kita bahas. Fakir, miskin. Yang kedua, wal amilina, dan amil.
Yang ketiga, maaf, ini nanti akan kita bahas secara khusus karena ada penjelasan dan sedikit perlu saya tambahkan penjelasannya ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf, orang yang hatinya diharapkan lembut gitu bahasa kitanya. Sering kita sebutkan mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Nanti akan kita bahas. Karena selama ini kita tahu yang namanya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Ini datang sering ke masjid, Pak Ustadz, saya dari Kalimantan gitu kan. Mu'allaf. Udah berapa masuk Islam? Sudah 5 tahun gitu. Udah 5 tahun masih mu'allaf gitu kan. Minta bantuan, mau pulang kampung, gak punya ongkos, habis ongkos dan yang lainnya gitu. Mu'allaf, nanti akan kita bahas. Wa fir riqab, dan apa? Hamba sahaya. Sekarang sudah nggak ada riqab itu ya. Hamba sahaya. Orang yang budak. Sekarang kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Islam datang menghilangkan perbudakan. Wal ghorimin, dan orang yang sedang terlilit hutang. Ghorim. Saya Pak Ustadz mau minta zakat. Apa? Punya hutang, cicilan mobil. Nah, cicilan mobil hutang-hutangan itu. Ini maksud ghorim enggak? Cicilan rumah nih belum asli bulan ini. Mana rumahnya? Berapa rumahnya harganya? 1 miliar. Nah, ini nanti juga ada penjelasan. Hutangnya hutang seperti apa? Kapan dia itu dikatakan gharim dan berhak menerima zakat? Kemudian wa fi sabilillah, dan sabilillah, dan orang yang sedang dalam fi sabilillah. Siapa yang dimaksud nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir wabanis sabil, dan ibnus sabil. Nah, ini sudah menjadi istilah ya. Ibnus sabil itu apa? Orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan pulang kampung, perjalanan mau pulang, mau kembali kampung halamannya, habis ongkos nggak bisa pulang karena kecopetan, karena musibah misalkan apa, ya, itu ibnus sabil. Orang-orang yang di jalanan, dalam perjalanan. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini dimulai dengan innama. Kata para ulama, innama itu adalah dalam bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, huruf yang berfungsi untuk membatasi yang dimaksud itu. Jadi hanya 8 saja. Di luar yang 8 nggak boleh menerima zakat. Itu maksudnya. Innamas shadaqatu. Ada 8 tadi. Pertanyaannya, apakah zakat itu setelah terkumpul harus dibagikan kepada 8 ini? Artinya 8 kelompok ini harus ada semua. Jadi harus dibagikan kepada 8 kelompok ini. Harus ada ketika dibagikan. Pertama, fakir. Siapa yang fakir? Udah ada. 2, miskin. Ada. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Mu'alaf. Ada gak? Ada. Kalau gak ada di sini cari itu. Misalkan itu kan. Dan selanjutnya, ataukah diperbolehkan membagikan kepada sebagian saja? Kita gak usah dibagikan kepada 8 kelompok sajalah. Kita pilih dari 8 ini siapa? Fakir ya, miskin ya, amil ya. Misalkan itu. Yang lain gak usah, boleh gak? Nah, di dalam masalah ini memang para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Biasa dalam kajian fikih itu
selalu pasti ada perbedaan pendapat. Jadi jangan kaget, gak masalah. Selama ada dalilnya, boleh kita mengambil salah satunya. Nah, makanya di sini dibahas hal yajibu isti'abu hadhil asnafi tsamaniyah, apakah wajib yang 8 kelompok ini menerima semuanya, am yazuzu dafuha ila ba'diha, atau boleh kepada sebagiannya lagi. Diambil dari 8 itu 3 kelompok saja, 2 kelompok saja, atau 7 kelompok saja, terserah. Nah, menurut jumhurul ulama, mazhab mayoritas dalam mazhab fikih itu berpendapat bahwa diperbolehkan. Ini menurut jumhur ya, diperbolehkan sebagiannya saja. Jadi dipilih mana yang paling prioritas. Makanya dalam kitab ini disebutkan zahaba jumhurul ulama, berpendapat mayoritas para ulama, al-Hanafiyah mazhab Hanafi, wal Malikiyah dan mazhab Maliki, wal Hanabilah dan mazhab Hambali. Jadi dari 4 mazhab ini, 4 mazhab fikih, karena mazhab fikih itu sekarang yang ada di dunia ini cuma 4 ya kan. Ini 3 mazhab itu berpendapat boleh. Boleh. Ya, di sini nggak tahu biasanya apakah semuanya dari 8 asnaf itu mendapatkan bagian atau sebagiannya saja. Setahu saya sih sebagian mu'alaf kayaknya nggak pernah ada tuh, ya. Misalkan ya. Jadi memang diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, apa dalilnya? Kan gitu ya. Kita harus tahu juga dalilnya, jangan main boleh-boleh saja kan gitu kan. Kan ini masalah hukum. Karena kalau salah kan bermasalah, betul nggak? Apalagi seorang amil. Seorang amil yang resmi dia dinyatakan sebagai seorang amil, dia bertanggung jawab penuh, Pak. Ketika seorang muzakki telah memberikan memberikan zakatnya kepada amil, maka dia sudah terbebas, bahwa dia sudah melakukan kewajiban itu, walaupun amilnya salah. Walaupun amilnya salah, karena amil adalah dia orang yang diamanahi kan gitu kan. Salah misalkan waktu pemberiannya kepada mustahik salah, ya, makanya amil bertanggung jawab. Jadi amil itu harus tahu tentang hukum zakat, karena ini menyangkut tentang kesempurnaan muzaki, ya, seperti itu. Nah, harus tahu dalilnya apa. Apa dalilnya? Mayoritas para ulama berdalil karena Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal di saat ditugaskan oleh Nabi untuk dakwah kemana? Ke Yaman. Dalam nasihatnya, nanti kalau seandainya engkau sudah mengajarkan 2 kalimat syahadat, ya, sudah diajarkan kepada mereka 2 kalimat syahadat, sholat, dan yang selanjutnya nanti ajarkan kepada mereka tentang zakat. Kalimatnya gimana? Tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambillah engkau harta dari orang-orang kaya dan nanti berikanlah kepada fuqaraihim, kepada orang-orang yang fakir di antara kalian. Jadi yang disebutkan oleh Nabi cuma 1, enggak 8-8-nya. Ini menunjukkan bahwa kalau begitu berarti boleh hanya sebagiannya saja. Dan yang paling prioritas memang paling utama, dan ini sepertinya harus ada gitu kan. Ini fuqaraihim, orang fakir. Makanya fakir disebutkan nomor 1 ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah
Wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Gitu. Ini ayatnya. Kan ada 8, cuma Nabi menyebutkan 1. Bahkan dalam riwayat yang lain di zaman Nabi ini juga pernah terjadi. Suatu ketika ada sebuah kasus yang terjadi di zaman Nabi, ada seorang yang datang kepada Nabi, seorang sahabat minta kepada Nabi untuk diberikan zakat. Ini dikenal dengan hadis Qabisah bin Makharik. Dia meminta, ada seorang meminta datang kepada Rasulullah, Rasulullah tolong dong berikan kami zakat. Faqala, maka Rasul berkata, "Akim, berdirilah hatta ta'tina sadaqah, sampai nanti kami memberikan kepada kamu zakat. Fana'muru laka biha, maka kami akan berikan kepadamu." Jadi 1 orang saja kan itu kan. Nah, ini yang pertama. Hanya saja ada yang berbeda pendapat. Dari 4 mazhab itu siapa? Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, memang Imam Syafi'i itu dalam pengambilan kesimpulan hukum itu dia selalu berpegang kepada teks apa adanya, tekstual. Lah kan dalam Al-Quran 8 yang disebut, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan selanjutnya. Karena di dalam Al-Quran teksnya juga disebutkan 8, yang harus ada 8 gitu kan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini khilafiyah. Tapi kalau kita baca sejarah, kita akan dapatkan ternyata di antara sekian para sahabat juga itu ada yang membagikan zakat itu, bahkan itu tidak semuanya. Salah satu di antaranya sejarah telah mencatat apa yang dilakukan oleh seorang sahabat, siapa? Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi seorang khalifah. Nah, Umar itu memang dalam fikih itu terkenal dengan terobosan-terobosan barunya. Dia berijtihad, ya, memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang kemudian nanti oleh para ulama diteliti dan lahirlah sebuah tesis tentang fikih Umar bin Khattab. Salah satu di antara kebijakan Umar bin Khattab itu pada masanya, di saat pembagian zakat, dari 8 yang tidak diberikan oleh Umar, siapa Pak? Mu'allaf. Itu nggak diberikan pada masanya. Dan ada sebuah pertanyaan, kenapa? Padahal teksnya kan jelas ya. Wal mu'allafati qulubuhum, itu dia berhak. Dan mu'allaf ada pada waktu itu, bukan nggak ada. Umar lebih melihat kepada apa di balik teks. Artinya apa? Lebih melihat skala prioritas dan kebutuhan yang ada pada waktu itu, serta salah satu di antara hikmah alasan kenapa mu'allaf di zaman Nabi itu dia berhak menerima zakat. Apa jawabannya? Wahai para mu'allaf, dulu Nabi memberikan zakat kepada kalian, para mu'allaf itu. Kenapa? Jumlah umat Islam sedikit. Kekuasaan umat Islam juga masih sedikit juga. Sekarang kekuasaan Islam sudah membentang kan itu kan. Orang yang masuk Islam sudah berbondong-bondong. Kalau seandainya kalian pada hari ini gara-gara tidak diberikan zakat kalian kembali lagi, silakan. Kami nggak butuh banyak jumlah kan gitu ya. Jadi Umar melihat lebih kepada pertama mungkin skala prioritas, yang kedua kebutuhan, yang kedua memang hikmah dibalik kenapa mu'allaf itu diberikan.
Karena dia melihat bahwa hikmahnya kenapa mu'alaf itu berhak menerima zakat, agar menjadi salah satu daya tarik zakat itu membuat bahwa nanti orang senang dengan ajaran Islamnya, karena Islam memperhatikan masalah ekonomi mereka. Orang tertarik. Jumlah umat Islam sedikit, jumlah umat Islam butuh penambahan, salah satu di antara pintunya melalui zakat itu. Nah sekarang umat sudah membludak, kekuasaan sudah membentang, ya kami nggak butuh itu dan kami mungkin punya skala prioritas lain. Silakan kan gitu kan. Maka pada waktu itu nggak diberikan. Padahal teksnya ada. Bukan berarti menolak ayat itu sudah jelas. Cuma dilihat dari apa? Realitas yang ada pada waktu itu, bahwa ada masalah yang lebih penting dari itu. Akhirnya mu'alaf tidak diberikan. Gitu kan. Nah, ini jadi punya landasan dalil yang kuat. Nah, itu udah clear ya. Jadi boleh. Boleh, tidak semuanya. Sebagiannya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fakir, apa yang disebut dengan miskin? Di sini dalam ayat 60 surat At-Taubah itu dibedakan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dan miskin. Ini sama enggak sih? Atau ada perbedaan? Maka di dalam kitab ini ya, para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal fuqaha'u fi haddi kulli minas sinfain. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud arti yang dimaksud dengan fakir itu. Faqala Syafi'iyah, berkata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, al fakir man la mala lahu wala kasba yaqa'u mauqi'an min hajatihi. Jadi orang yang fakir itu orang yang sangat membutuhkan sekali, Pak. Kenapa dia sangat membutuhkan? Karena dia itu tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Jadi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, Pak, itu namanya fakir. Jadi orang yang sangat membutuhkan. Makanya fakir ini disebutkan urutannya nomor pertama. Jadi orang itu nggak ada penghasilan, pemasukan. Kenapa? Satu, kerja nggak bisa. Contoh misalkan seandainya ada orang yang dia memang ditakdirkan ke dunia ini dengan segala keterbatasannya, Pak ya, fisiknya misalkan itu kan, sehingga membuat dia nggak bisa bekerja, keahlian nggak punya, dia tinggal hanya nunggu belas kasihan orang. Mau kerja gimana? Ya, paling kerjanya minta-minta misalkan itu. Apa pekerjaannya? Minta-minta. Dia nggak minta-minta. Karena minta-minta kan gak boleh ya misalkan itu ya. Selama dia mampu. Dia gak punya keterampilan sama sekali. Itu misalkan ya. Yang kedua siapa? Anak yatim. Anak yatim dari mana coba dia? Masih kecil, masih membutuhkan biaya makan dia, sekolah dia. Sementara siapa? Orang tuanya gak ada. Biasanya dia mendapatkan uang jajan dia, uang sekolah dia, makan dia itu dari bapaknya. Sekarang bapaknya meninggal dunia dan gak punya warisan lagi misalkan itu kan. Mendingan yatim tapi kemudian kedua orang tuanya kaya raya, meninggalkan sawah, meninggalkan investasi, bisa menjadi itu tidak prioritas. Kenapa? Karena dia ada pemasukan. Ya, ini nggak ada sama sekali. Fakir, janda, suaminya sudah nggak ada. Biasanya dia kehidupan sehari-hari dari suaminya. Sekarang suaminya sudah meninggal dunia. Mencari jadi pembantu sekalipun nggak bisa. Ya, akhirnya dia membutuhkan, fakir. Nah itu yang disebut fakir. Jadi orang yang gak punya penghasilan sama sekali, gak ada pemasukan dari kerjaan dia, karena dia gak punya skill, gak punya pekerjaan. Nah kalau miskin
Ya. Kalau di sini sebutkan fakir itu kaman hajatuhu asrah fala yajidu syai'an aslan. Seperti orang yang dia itu kebutuhannya itu misalkan 1 juta misalkan. Ya, kebutuhan sebulan misalkan atau kebutuhan sepekan. Yang 1 juta itu enggak dari mana sama sekali enggak ada. Nah, itu fakir. Nah, kalau miskin adalah man la yajidu syai'an aslan. Oh maaf, fa in kana yajidun nisfu au aktsaru wa la yajidu kullul usra fa miskin. Jadi barang siapa yang dia itu misalkan ya, dia punya kebutuhan sebulan itu biayanya itu misalkan 1 juta. Tapi dia ada pemasukan, ada penghasilan dari kerjaan dia, apapun kerjaannya, cuma penghasilannya itu enggak menutupi kebutuhannya, kurang. Itu namanya miskin. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi dengan kata lain, orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhan pokoknya. Penghasilannya 10 juta, pengeluarannya 11 juta. Ada gak Pak orang gitu Pak? Itu miskin tuh Pak. Miskin dibuat-buat kan itu kan. Apa? Karena cicilan mobil, cicilan motor, kontrakan gitu kan. Makanya kalau kita ingin jadi orang kaya itu sederhana. Apa Pak? Sederhana orang kaya itu. Siapa? Yaitu orang yang merasa dia itu cukup saja kan itu kan. Nominalnya nggak perlu disebutkan. Makanya Nabi al-ghina ghinaun nafs. Orang yang kaya itu sebenarnya kaya jiwa. Jadi kalau ada orang yang sudah punya rumah 2, tiba-tiba kemudian dia nambah lagi, dan kemudian dia nambah juga duitnya hasil dari korupsi, berarti itu tuh miskin. Kenapa? Miskin kurang terus ya kan? Perasaan kurang terus, nggak bisa menutupi hajat keinginannya. Gitu Pak. Nah orang yang miskin itu misalkan penghasilannya 2 juta, 1 juta, sementara kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok ya, primernya, rumah, anak sekolah, anaknya banyak, biaya sekolah, biaya yang lain itu nggak tertutupi. Itu ukuran standar, walaupun sebenarnya dalam data statistik itu sekarang kan ada kriteria khusus ya. Ada lebih spesifik lagi, kategori miskin itu 1, orang yang berhak menerima bantuan miskin misalkan itu kan BLT atau apapun itu, rumahnya tidak berkeramik misalkan itu kan, tidak beli baju dalam jangka waktu berapa, setahun berapa kali kan ada pertanyaannya, nggak makan daging sebulan sekali, oh itu berarti orangnya itu adalah miskin lah gitu kan, seperti itu. Nah tapi prinsipnya seperti itu Pak. Jadi miskin itu adalah orang yang pendapatannya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada orang yang dia tuh punya pekerjaan dagang kecil-kecilan. Misalkan jualan cilok ya kan, jualan yang gorengan, yang ditanggung, yang dipikul. Berapa Bapak penghasilan sebulan? 20.000. Sehari Bapak 20.000, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak Mas, apalagi lagi musim hujan. Anak Bapak berapa? 6, sekolah semua sekolah. Itu biasa gimana? Bisa menutupi? Ya kadang-kadang bisa, kalau laku katanya bisa, kadang enggak. Kan itu kan sebetulnya miskin. Kita bisa bayangkan kan itu kan. Penghasilannya berapa rata-rata? 30.000 sehari. 30.000 sehari, anak aja 6 misalkan itu kan. Lihat tuh rumahnya ya, makannya seperti apa, tidak menutupi kebutuhan primernya, itu namanya miskin. Itu ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqari wal masakin. Fakir miskin itu diurutkan, urutan ke-1 dan ke-2 itu menunjukkan saking pentingnya prioritas. Skala prioritas fakir miskin itu pasti harus mendapatkannya, tidak boleh terlewatkan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Amil
nanti kita akhirkan pekan depan kita bahas. Karena ada pembahasan khusus nanti pakai slide lah, itulah pakai PowerPoint. Sekarang kita bahas tentang mu'allaf yang di zaman Umar pernah tidak diberikan. Siapa itu mu'allaf? Selama ini kita tahu yang namanya mu'allaf itu orang yang masuk Islam sebulan, 2 bulan, ya, dan selanjutnya. Saya minum dulu mumpung hangat. Mumpung masih hangat. Nah, mu'allaf Bapak Ibu di dalam kitab ini itu ternyata kata para ulama itu ada 2 bagian. Satu adalah apa? Kufar, mu'allaf dari kalangan orang kafir. Jadi orang kafir yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat itu termasuk bisa mu'allaf. Cirinya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, mu'allaf dari kalangan muslim. Artinya statusnya sudah dia menjadi seorang muslim, sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, kita akan perjelas maksudnya mu'allaf dari orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti apa. Yang kedua, mu'allaf tapi dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia boleh juga menerima zakat. Al-muslimuna minhum, mu'allaf dari kalangan orang Islam itu kriterianya satu adalah sadatun muta'una fi qaumihim aslamu wa niyyatuhum dha'ifah fayu'tuna, ya, tashbitan lahum. Satu di antaranya misalkan sadah. Sadah itu adalah tokoh, pemimpin di suatu kaum, suatu masyarakat. Dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tetapi masuk Islamnya itu masih baru. Yang namanya orang baru kan butuh apa, Pak? Penguatan. Ya? Dari sisi apa? Ekonomi. Apalagi kalau seandainya dia itu latar belakang ekonominya apa, Pak? Lemah. Maka ini butuh dikuatkan. Dengan apa? Dengan zakat. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kadal fakru an yakuna kufron. Kefakiran itu bisa jadi menyeret seseorang kepada kekufuran, kefakiran, ya. Maka kita ini memang Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menguatkan akidah. Itu tidak hanya cukup dengan mengajarkan tentang doktrin-doktrin ajaran keislaman saja berupa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi melalui pengajian-pengajian, ya, itu betul. Tapi umat Islam juga harus memikirkan cara yang kedua. Apa? Yaitu dakwah bilhal. Dakwah yang langsung, dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara ekonomi. Langsung diisi perutnya, Pak. Ya. Kenapa? Karena kefakiran itu kalau imannya lemah itu bisa murtad. Di antara sekian contoh kasus-kasus terjadinya pemurtadan di beberapa wilayah, salah satu di antaranya adalah mereka pindah agama itu sebenarnya karena urusan apa, Pak? Perut. Urusan perut, miskin, ya, butuh bantuan, butuh biaya, dia terlilit hutang dan sebagainya yang lainnya. Tiba-tiba dia datang sebuah lembaga LSM apapun namanya, nggak pernah mengajarkan tentang agama kepada orang itu. Intinya apa? Memberikan bantuan. Anaknya disekolahkan, dapat beasiswa, ya kan? Sebulan dapat Indomie sekian.
Lama-kelamaan kalau perut sudah terisi, dia merasa hutang budi kan itu kan. Ketika kemudian meminta untuk hadir, meminta untuk pindah agama, gampang Bapak Ibu. Saya pernah dulu ketika zaman tsunami, tahun berapa Pak? 2011 ya? 2016? Ya 2016. 1 tahun setelah kejadian tsunami, saya berangkat ke Aceh sana sekitar 100 orang pada waktu itu dengan lembaga dakwah IKADI. Salah satu di antara misinya adalah dalam rangka merecovery ya, ruhiyah, rohani atau secara psikologis masyarakat yang masih dalam pengungsian, yang sedang berada di barak-barak itu Bapak Ibu. Jadi saya ngalamin hidup bersama pengungsi 40 hari gitu kan. Makan di tenda, semuanya di tenda. Kenapa? Karena ternyata itu ada indikasi terjadi pemurtadan. Itu LSM ya, misionaris. Kalau di waktu sore biasa anak-anak itu belajar ngaji, ngajar Quran, tiba-tiba datang mobil, apa acara apa? Rihlah, liburan. Jadi anak yang biasanya kemudian dia belajar ngaji, tiba-tiba apa? Ada program liburan mereka, pergi sama mereka. Yang kedua apa? Bantuan sembako luar biasa. Bahkan mereka sudah menyiapkan pemukiman, rumah dibangunkan, luar biasa pada waktu itu. Tapi tidak terasa itu ditemukan di pengungsi itu ada Injil berbahasa Aceh. Injil berbahasa Aceh. Selimut-selimut ada simbol-simbol maaf salib. Kan gitu. Wah, ini khawatir kan itu. Jadi mereka dengan begitu lembutnya. Kenapa? Karena tahu bahwa dia sedang mendapatkan musibah dan dia butuh bantuan. Nah sebenarnya itu kan yang harus dilakukan oleh siapa? Umat Islam. Mestinya dia orang yang terdepan menyelamatkan ekonomi mereka. Karena apa? Mereka sedang dalam keadaan kesusahan, yang kalau seandainya mereka itu tidak dikuatkan akidahnya, mereka akan pindah agama. Nah, zakat di antara hikmahnya itu adalah dalam rangka itu. Apalagi orang baru masuk Islam, ya kan? Gitu kan. Fakir lagi, miskin lagi. Nah, itu yang pertama, mu'alaf. Tapi ada mu'alaf yang masuk Islam, dia tuh sudah kaya raya, nah gitu kan. Dia nggak butuh bantuan duit. Betul nggak? Ada tuh banyak itu mu'alaf, artis mu'alaf. Itu yang dibutuhkan itu apa? Nah, kalau itu yang dibutuhkan apa? Penanaman nilai-nilai akidah. Karena dia nggak nyari duit, nggak nyari isi perut sebenarnya dia. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, qaumun lahum syarafun wa riyasah aslamu wa yu'tuna litarghibi nazairihim minal kufari liyaslimu. Termasuk mu'alaf itu juga orang yang baru masuk Islam dan dia juga tokoh pemimpin di kaumnya. Dia sudah masuk Islam, tapi kemudian dia berhak menerima zakat untuk supaya apa? Litarghibi nazairihim minal kufar. Untuk dia juga ikut mendakwahkan dan mengajak masyarakat yang ada di sekitarnya untuk masuk Islam juga. Itu juga termasuk mu'alaf. Ya. Dan yang ketiga, sinfun yuradu bi ta'allufihim an yujahidu man yalihim minal kufar wa yahmu man yalihim. Orang yang sudah masuk Islam dan diharapkan dia ya dengan masuk Islamnya itu kemudian memiliki semangat untuk berjihad ya melawan orang kafir yang memusuhi dan mengganggu umat Islam dan melindungi saudara-saudaranya. Ini semuanya adalah mu'alaf dari kalangan orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, golongan yang selanjutnya adalah
mu'alaf, tapi itu dari kalangan orang non muslim yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Boleh Pak mendapatkan zakat. Dan itu masuk dalam kategori mu'alaf. Apa kriterianya? 1, man yurja islamuhu wa yu'ta litamili nafsihi ilal islam. Orang yang dia itu non muslim, tapi kita melihat bahwa dalam diri dia itu punya potensi untuk bisa masuk Islam. Harapannya dia itu tertarik dengan Islam. Harapannya itu dia merasa nyaman dengan Islam. Harapannya itu bahwa dia merasakan betapa ternyata Islam itu adalah agama damai, agama yang memperdulikan antar sesama, agama yang dia mengajarkan kepada umatnya untuk berbagi, sehingga oh ternyata Islam itu luar biasa. Jadi boleh. Misalkan Bapak Ibu di masyarakat kita punya tetangga, apalagi tetangga misalkan dia masuk dalam kategori orang yang miskin fakir lah gitu kan, bantu terus secara ekonomi ya, kita bantu dia. Nah ketika sakit kita tengok dia, ketika kita punya uang zakat saya berikan kepada orang itu. Sepertinya dia itu tidak pernah memberikan sebuah statement kebencian dengan umat Islam, dengan Islam juga. Boleh. Itu mu'alaf juga. Mu'alaf. Tapi kalau udah ketahuan bahwa dia itu sentimen dengan ajaran Islam, ya udah, itu bukan mu'alaf, itu nggak usah dikasih, nggak berhak menerima zakat. Yang kedua adalah man yakhsha syarruhu wa yurja bi'atiyatihi kaffa syarruhu wa kaffa ghairahu ma'ah. Orang non muslim yang dia itu misalkan suka mengganggu umat Islam dengan otoritas dia, dengan ketokohan dia di masyarakat itu, pokoknya terhadap umat Islam itu dia sangat sentimen, mengganggu ya. Tapi kalau seandainya dia diberikan sejumlah uang, sejumlah harta dan diambil dari zakat, itu keburukan itu berkurang, maka itu termasuk mu'alaf juga. Contoh misalkan ya, ini di daerah-daerah pedalaman mana Pak? Papua misalkan itu kan. Ini ada kepala suku, dia belum masuk ke Islam. Ya, belum masuk ke Islam. Nah, tapi kalau seandainya dia kasih, tapi dia baik kepala sukunya, itu diperbolehkan, baik suku. Terus dia diikuti oleh pengikutnya luar biasa, dihormati, diteladani. Kita dekati dia, kita komunikasi, kita berikan zakat, masuk Islam. Nah itu juga mu'alaf. Itu mu'alaf. Mu'alaf itu kan orang yang hatinya lembut dan menyatu. Atau misalkan ada orang yang dia itu tokoh pemimpin suatu kaum di situ, tapi terhadap umat itu mengganggu, membahayakan. Tapi kalau seandainya diberikan sebagian harta, diambil dari zakatnya itu, maka dia tidak mengganggu lagi, menghormati. Jadi kejahatan, keburukannya itu apa? Berkurang dengan zakat itu. Maka itu juga termasuk mu'alaf dan diperbolehkan. Termasuk diperbolehkan. Ya. Nah ini banyak terjadi di mana Pak? Di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah Papua. Ya, ada seorang ustadz yang mengislamkan berapa kepala suku, ribuan misalkan itu kan. Nah, kalau itu dengan pendekatan kemanusiaan, dengan pendekatan dakwah yang sangat lembut, ngajarin mereka cara mandi kan itu ya. Kalau lihat di YouTube ada tuh ustadz siapa namanya, dengan cara-cara pendekatan semacam itu. Dan banyak dai-dai yang dikirim ke sana, terutama yang ditugaskan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu dakwah
kepada para kepala-kepala suku yang memang jauh dari penjelasan tentang nilai-nilai ajaran Islam, dan mereka itu adalah sasaran-sasaran misionaris. Kenapa di daerah Papua, daerah Irian di sana itu lebih banyak berkembangnya agama Nasrani? Kenapa? Karena kaum misionaris itu datang ke mereka, dan mereka dibiayai dengan biaya yang luar biasa dari kaum gereja. Fasilitas mereka tuh dibiayai lengkap kan, itu kan peralatan, telekomunikasi, kehidupan semua digaji itu untuk menjadi misionaris kita. Nah, umat Islam ya, sudah miskin misalkan itu kan, kemudian datang ke sana cuma hanya mengajarkan tentang Islam melalui nasihat gitu kan. Nah, akan lebih berdaya gunanya dakwah itu kalau seandainya dakwah dengan mal. Ya, makanya zakat itu luar biasa. Kalau seandainya umat Islam mampu mendaya gunakan, salah satu di antaranya adalah ini merupakan pilar ekonomi umat, dan selanjutnya juga bahwa zakat bisa digunakan dalam rangka untuk membentengi akidah umat dari gempuran misionaris. Kenapa? Dengan zakat, dan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, itu kurang lebih ikhwan fillah rahimakumullah terkait dengan asnaf zakat. Pertanyaannya kemudian apa? Berikutnya selanjutnya adalah tentang amil zakat. Siapa amil zakat itu? Apa karakteristiknya? Apa cirinya? Apa tugas utamanya? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, khusus seputar tentang tugas dan fungsi amil zakat. Ya. Siapa amil zakat? Apa tugasnya? Apa fungsinya? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Maka pada kesempatan malam hari ini kita cukup membahas tentang masarifuz zakat, fakir, miskin, dan mu'alaf dulu. Amil, gharim, dan selanjutnya serta fisabilillah itu apa? Itu akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Sudah menunjukkan jam 9 kurang 10 menit, dan kita memang waktu kita dibatasi sampai jam 9. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.